wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan KM-nya Fadil pimpin untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Matika ya arhamar rahimin. Sikap berdiri di salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita belajar apa? Pelajaran apa? Prakarya. Ya. Sebelum kita belajar prakarya, sudah sarapan di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sebagai tambah semangat lagi dan mewujudkan cinta akan negara ini, cinta NKRI, yuk kita nyanyi dulu Garuda Pancasila ya. Nanti Ibu bilang 1, 2, 3 langsung mulai. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut dari materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar kerajinan tekstil juga. Materinya tentang batik. Ya, masih ingat ya pelajaran batik ya? Tekniknya itu ada dengan apa? Ditulis dan dicap. Iya. Hari ini juga kalian memakai batik. Batik apa itu? Batik Solo. Bu Sinta juga pakai batik. Batik apa ini? Batik Karawang. Motifnya apa? Goyang Karawang. Jadi Karawang juga punya batik. Batiknya termasuk yang Bu Guru ini namanya batik goyang Karawang. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian ya, karena kita sekarang akan belajar apa? Sulaman. Diharapkan kalian dengan akhir pembelajaran ini bisa menyulam atau setidaknya bisa memperbaiki baju yang robek, bolong, pakai tusuk
hias ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita belajar apa itu sulaman. Udah ada yang tahu belum apa itu sulaman? Belum ya? Belum? Nggak tahu? Enggak. Di rumah tidak ada? Tidak ada. Oh, seperti ini tidak ada di rumah nih. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini adalah contoh sulaman. Pernah lihat tidak? Enggak. Di rumah tidak ada. Di jalan-jalan tidak lihat juga. Di mall? Enggak ya. Ini adalah contoh dari sulaman juga ya. Atau nih, Ibu kasih lihat lagi. Takut kamu belum ini. Seperti ini pernah melihat? Atau bentuk yang lain? Enggak cuma bentuknya ini, bentuk yang lain. Pernah nggak? Oh enggak ya. Ini adalah salah satu contoh sulaman yang diaplikasikan atau diterapkan di apa ini? Tas ya, atau tote bag. Biasanya naruh apa kalau kesini? Naruh buku paket, naruh apa lagi? Baju mungkin ya kalau mau berenang dan sebagainya. Nah ini juga ada salah satu lagi contoh sulaman yang lainnya ya. Nah ini adalah contoh sulaman. Nah hari ini kita akan belajar mengenai itu sulaman ya. Jadi kalian nanti akan belajar apa itu sulaman, apa jenisnya, alatnya apa aja, bahannya apa aja. Sudah siap? Siap. Masih semangat? Masih. Kalau Bu Sinta nanya apa kabar, jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, langsung ya kita lanjut. Untuk materi pelajaran hari ini kita akan belajar kerajinan serat tekstil di fase D, yaitu kelas 7 ya. Ini subelemennya tentang sulaman. Nah, tadi sudah dibahas ya. Apakah kalian pernah melihat sulaman? Tidak ya? Nah, di produk apa kalian melihat sulaman? Nah, jawabannya di mana berarti yang tadi sudah dilihat? Di tote bag, di tas, atau di mana lagi sih? Kira-kira? Itu kerudung kamu ada. Nah, di situ di kerudung juga ada. Itu adalah sulaman ya. Apakah produk yang disulam berjual tinggi? Kira-kira kalau kamu lihat kayak gini, mahal nggak? Kalau belinya begini murah nggak? Murah. Nah, atau gini nih, misalkan ada tote bag ya, tote bagnya gini aja, polos, murah apa mahal? Murah. Kalau ada beginian? Mahal. Nah, berarti kira-kira berjual nilai tinggi atau tidak? Tinggi. Nah, termasuk ini ya, ini tidak ada bingkainya. Nah, ini juga sama ya. Contoh, nah Ibu kebalik nggak sih? Nah, ini adalah contoh sulaman ya. Kalau ada hiasan dinding seperti ini, kira-kira mahal nggak? Mahal ya. Tertarik untuk membuatnya? Tertarik lah Bu. Nanti aku jadi pengusaha hiasan dinding yang disulam. Amin. Nanti Ibu kasih ya. Ibu mah nggak usah bayar ya, nanti dikasih ya. Oke. Nah, oke. Baiklah. Nah, apa itu sulaman? Dari yang tadi kalian lihat, yang Ibu sudah sampaikan mulai dari tote bag, tas gendong, hiasan dinding, kira-kira sulaman itu apa sih? Menjahit. Ada lagi? Menjahit, menghias, apa lagi? Apa lagi? Menjahit, menghias, kira-kira apa lagi? Ya, apa? Menyulam, ya, apa lagi? Kira-kira menjahitnya di atas apa? Di atas batu? Di atas kain. Jadi apa sih sulaman itu, Ibu? Nah, yuk kita belajar sama-sama. Nah, apa itu sulaman? Fadil coba dibaca. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Sudah pernah lihat benang? Sudah tahu ya? Benang apa yang kamu tahu? Benang jahit. Benang jahit yang seperti ini ya? Mana? Yang ini ya? Iya. Nah, ini adalah benang
jahit ya. Nah, kalau untuk menyulam kira-kira benangnya ini? Oh, bukan ya. Nah, benang untuk menyulam itu seperti ini ya. Jadi bentuknya berbeda ya. Kemudian jarum sudah tahu ya bentuknya. Termasuk Ibu Sinta juga pakai jarum nih. Jarum apa ini? Jarum pentul. Nah, ini bukan jarum jahit ya, tapi jarum pentul. Oke, selanjutnya. Nah, di mana sulaman diterapkan? Tadi sudah dibahas ya. Di mana aja berarti? Nah, ya. Oh, di mana aja diterapinnya nih? Ini apa? Hiasan dinding. Di sini berarti di tengah. Jadi sulaman bisa diterapkan. Yang di depan itu kira-kira masuknya fungsi pakai atau fungsi hias? Fungsi pakai dan fungsi hias. Kira-kira nih yang di depan yang termasuk fungsi hias yang mana ya? Ya, ini adalah fungsi hias. Ini juga fungsi hias. Mana lagi? Tas dipakai bisa? Nah, berarti fungsi pakai. Kalau jaket fungsi pakai ya. Jadi Bu, di tas kan dihias Bu biar tasnya bagus. Iya, jadi berarti double. Dia bisa dipakai juga, bisa untuk fungsi hias juga biar lebih cantik dan menarik. Ini yang laki-laki sukanya yang cantik apa yang tidak menarik? Yang cantik lah Bu ya. Makanya kita sukanya yang cantik-cantik ya, yang menarik-menarik. Oke. Nah, sebelum kita menyulam, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa jenis tusuk dasar sulaman. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari ke-8 tusuk dasar sulaman ini, mana yang kamu pernah kerjakan sebelum belajar sulaman? Yang ini ya, tusuk jelujur. Ini adalah tusuk dasar ya. Kamu kalau bajunya robek, celananya robek, kerudungnya robek, bisa ngejahit sendiri pakai tusuk jelujur. Pernah? Pernah ya, Bu, aku kerudungnya robek kemarin pas pelajaran olahraga, ketarik sama teman aku tusuk jelujur sendiri ya. Ini adalah tusuk paling dasar ya. Jadi tusuk jelujur itu selain untuk fungsi jahit ya, jadi menjahit kan, yang bolong itu kan dijahit ya, dia juga bisa untuk menghias ya. Nah, yang kedua, ini adalah tusuk tikam jejak. Nah, tusuk tikam jejak itu sama seperti tusuk jelujur ya. Tusuk jelujur kan lurus ya. Cuma bedanya kalau tusuk tusuk tikam jejak. Nah, kalau jelujur kan gini-gini aja ya. Nah, kalau tusuk tikam jejak kamu masuk dulu, nanti yang keduanya muncul di sini tapi balik lagi. Jadi tanda panahnya nanti maju, nanti keluar lagi. Nah, jadi seperti jahitan pada baju ya. Baju kamu kalau dilihat jahitannya rapat kan ya, tidak berlubang-lubang. Beda dengan tusuk jelujur yang ada lubang-lubangnya. Sampai situ paham tusuk tikam jejak? Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Yang ketiga tusuk silang. Nah, tusuk silang namanya saja sudah silang, berarti pasti bentuknya silang. Nah, bentuknya silang ya. Ini kan silang X, ini silangnya silang rapat ya, X. Nah, di bawahnya tusuk planel. Nah, tusuk planel sama nggak sama tusuk silang? Sama nggak? Sama nggak? Samanya tapi ada bedanya. Oh, aku bingung Bu, Cina. Sama tapi berbeda gitu. Seperti kembar tapi tak sama begitu ya. Nah, jadi ini tusuk silang, tusuk planel seperti tusuk silang tapi yang silangnya kecil di atas ya. Tuh, jadi dia ada renggang. Kalau tusuk silang kan ininya rapat semua. Nah, ini
di atasnya kecil, yang di bawahnya lebar, atau yang di bawahnya kecil, yang di atasnya lebih lebar ya. Itu adalah tusuk flanel. Ini biasanya dipakai kalau di baju, di busana untuk keliman ya. Keliman tuh apa sih Bu nih? Baju Ibu nih kan ada kelimannya ya. Kalau tidak dijahit pakai mesin jahit, itu bisa menggunakan tusuk flanel, termasuk di keliman rok atau celana ya. Kemudian ini adalah tusuk. Bentuknya seperti apa ini? Seperti kotak, tapi ada bagian kotak yang terhapus ya. Yang kotak tapi ada kayak kotak tapi yang atasnya nggak ada gitu. Nah, ini adalah tusuk piston. Ini biasanya digunakan kalau misalkan kita menjahit, itu biasa untuk pinggiran ya, untuk pinggiran. Kemudian tusuk rantai. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti rantai. Tahu rantai? Nah, rantai bentuknya bulat ya. Bulat. Kemudian belum. Satu lagi kelewat. Kemudian ada tusuk melekatkan benang. Jadi ini tusuk melekatkan benang itu benang yang dihiasnya itu yang besar, yang di depan kain ya. Jadi seperti misalkan ini. Nah, ini kan kain polos ya. Nah, kalau melekatkan benang itu ini kain polos, nanti di atasnya itu ada benang. Nanti bentuknya, rupanya, motifnya bebas, terserah kita mau apa. Nah, dia tuh fokus di atas semua, sedangkan untuk biar dia nempel itu pakai benang yang lebih kecil atau lebih tipis. Misalkan kalau ini pakai benang sulam, yang bawahnya bisa pakai benang yang biasa untuk menjahit biasa, atau benang sulam tapi dia hanya satu helai aja ya. Sampai situ paham? Paham. Kemudian satu lagi kelewat, salah pencet Ibu. Nah, ini adalah tusuk batang. Nah, tusuk batang sama seperti tusuk tikam jejak. Cuma kalau tikam jejak mah full, balik lagi, kalau dia mah ada gerigi-geriginya sedikit ya. Jadi menyerupai batang. Nah, karakteristik sulaman. Karakteristik sulaman itu ada 3. Yang pertama itu, nah, sulamannya datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang kedua ada sulam terawang atau kerawang, hasil sulamannya berlubang-lubang seperti menerawang ya. Tapi kerawang di sini bukan kerawang kota kita, bukan Bu, berarti tusuk kerawang dari kita, bukan ya. Tapi orang menyebutnya kerawang, padahal maksudnya terawang ya. Jadi tembus gitu, menerawang. Kemudian sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Nah, ini adalah jenis-jenis sulaman. Jenis-jenis sulaman ya. Ada sulam apa ini? Nah, sulam bayang. Jadi dia seperti bayangan ya. Yang muncul di depannya itu seperti bayangan. Ini khas dari Padang ya. Jadi kamu kalau ke Padang beli kerudung, biasanya ada motif sulam bayang. Nah, ini sulam apa? Sulam pita. Namanya saja sudah sulam pita. Berarti kira-kira apa? Pita. Buat pita. Pitanya dijadiin apa ya? Pengganti apa? Pita di sini pengganti apa ya? Pengganti. Kalau yang lain menyulam pakai benang, ini kan benang ya. Kalau sulam pita berarti benangnya diganti jadi pita. Nah, jadi pita. Jadi kalau sulam pita, jarumnya juga berarti harus lebih besar. Yang besar apanya? Lubangnya Bu, biar pitanya bisa masuk ya. Kemudian ini sulam fantasi. Kemudian ada sulam Prancis, sulam aplikasi, sulam melekatkan benang, kruistik, dan holbein. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu? Ya, apa Rahma? Kalau kruistik itu sulam apa Bu?
Sulam kruistik itu sulam apa ya Bu? Nah, sulam kruistik ini bentuknya yang tadi Ibu tampilkan ya, yang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh sulam dari kruistik. Pakai tusuk silang. Jadi ini full pakai tusuk silang, cuma dia warna benangnya berbeda-beda menjadi sebuah motif tertentu ya. Ini adalah kruistik. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Ya. Mana tadi Ibu? Apa? Ya apa? Yang kencang suaranya? Sulaman sama bordir sama nggak? Sama nggak sulaman sama bordir? Tadi di depan sulaman adalah sulaman, bisa juga disebut bordir. Ada yang nanya nih, sulaman sama bordir sama nggak? Sama. Yang terlihat sama atau tidak? Sama. Bedanya apa? Kalau bordir pakai mesin, ada khusus mesin bordir. Kalau nyulam itu pakai tangan. Nah, itu bedanya. Tapi hasilnya sama, atau ada juga yang menyebut sulamannya itu ya bordir gitu. Cuma kalau sulaman lebih ke tekniknya menggunakan tangan, kalau bordir menggunakan mesin. Mesinnya bukan mesin jahit tapi mesin bordir. Beda ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 3? Tidak ada. Nah, ini ada alat menyulam. Dari semua yang ditampilkan, tahu nggak? Ini apa nih? Jarum. Jarum ya. Jarum kayak gimana? Nah, jarumnya beda ya. Nah, sambil kita lihat. Jarumnya beda. Ada jarum jahit, ada jarum sulam. Kalau jarum jahit yang di rumah lubangnya kecil atau besar? Nah, iya kecil ya. Nah, ini nih. Ini berarti jarum apa? Gak kelihatan kecil. Gak kelihatan Ibu cenah. Jarum apa nih? Kelihatan nggak? Jarum apa coba itu? Jarum sulam? Nih, lubangnya sama atau beda? Tuh. Beda, yang besar yang mana? Yang kiri, yang kanan? Yang ini. Berarti ini jarum apa? Jarum sulam, lubangnya lebih besar. Kalau ini berarti jarum jahit biasa. Kalau jarum jahit biasa ininya runcing nggak? Runcing. Tapi kalau jarum sulam ada dua, ada yang runcing, ada yang tumpul. Kalau yang tumpul biasanya di kain yang kruistik ya. Kalau benangnya kalau kainnya rapat, itu berarti jarum sulamnya juga harus runcing ya. Sok nanti Ibu tunjukkan lagi, kamu tahu apa aja alatnya di sini. Nah, ini apa ya? Kayak apa ini? Kayak ember. Apa ini? Pernah lihat ya? Enggak ya. Tidak ada yang tahu ini apa? Ini namanya bidal. Bentuknya seperti tong sampah kebalik ya. Tahu tong sampah? Nah, berlubang kan? Nah, bidal teh kayak gimana Bu? Bidal ada dua, yang ini yang dia full tertutup seperti ember, yang Bu Sinta punya seperti apa nih? Cincin ya, seperti cincin. Ini dipakainya di mana Bu? Di jari telun. Biar apa sih? Biar tidak tertusuk. Jadi kamu ketika menyulam, kalau misalkan agak susah masukinnya, bisa didorong pakai bidal ya. Atau nanti ketika menyulam agar jarinya tidak tertusuk, jadi jari kamu aman. Jadi tidak ada insiden, Ibu jarinya si Anu atau Ibu jarinya si Padli berdarah kena jarum cina gitu ya. Jadi tidak ada gitu ya. Jadi ini meminimalisir kecelakaan pada saat menyulam. Ya, ini apa tadi namanya?
Bidal ya. Ingat ya, bidal. Oke. Nah, ini apaan nih? Meteran. Pernah lihat? Pernah lihat meteran kayak gimana? Meteran tukang bangunan. Iya, meteran tukang bangunan sama meteran baju sama nggak ya? Beda. Ari meteran tukang bangunan kayak gimana? Keras ya? Bu, keras bu, yang bangunan mah kalau ditarik teh langsung ngejepret, sana gitu ya. Kalau kena jepret sakit. Tapi kalau pita ukuran atau meteran untuk baju, nah Bu Sinta ada contohnya nih. Mana ya? Nah, Bu Sinta ada 2 ya. Nah, ini adalah pita ukuran ya, disebutnya pita ukuran atau kita biasa menyebut meteran. Tapi ini meteran untuk baju. Bu, emang ini dipakai juga buat nyulam, dipakai. Jadi kalau kita mau bikin tas atau mau bikin sulaman, kira-kira ukurannya mau segimana, berarti harus pakai ini. Jadi jangan sampai nanti melebihi dari yang diinginkan ya. Ini yang pertama bentuknya biasa seperti ini. Ada yang seperti ini juga. Nah, ini juga sama meteran ya. Sama kayak tukang bangunan, bisa ditarik dan kalau dipencet juga dia langsung masuk ya. Tapi ini tidak sakit kalau kamu kena jepret ya. Jadi ini apa? Ininya lentur ya. Beda sama yang di tukang bangunan itu atau tukang bas, itu mah kaku ya. Nah, mana tadi teh itunya Ibu? Mana ya? Oke. Ini apa ya? Tempat buat motong apa? Iya ini. Nah, ini apa ini? Udah tahu ya. Ini gunting apa kira-kira? Gunting yang kamu tahu gunting buat apa? Buat motong apa? Buat motong kain, buat motong benang, buat motong naon deui? Buat kertas ada? Ada. Buat bungkus Indomie ada? Ada Bu. Jadi jangan disamakan, jangan sampai gunting mama kamu yang buat motong bungkus Indomie kamu pakai buat motong kain, bisa nggak? Enggak. Jadi gunting itu macam. Coba nih, Ibu lihat. Nah, Ibu ada 2. Kira-kira gunting mana yang gunting kain? Yang warna biru, Bu. Gunting kain yang mana ya? Biru. Yang ini? Ini gunting biasa. Bisa buat kertas, yang gunting kain mah yang seperti ini ya. Jadi jangan sampai kamu di rumah lihat beginian buat motong kertas atau buat motong rambut, jangan ya. Karena gunting itu diciptakan berbeda. Ya. Oke, ini kalau ini gunting benang. Nah, kalau itu gunting benang, yang tadi gunting kain, mana ya? Yang satunya lagi adalah gunting benang. Nah, pernah lihat gunting benang kayak gini? Nah ya, makanya gimana sih? Nah, si benangnya dimasukin ke sini, nanti langsung cerek gitu ya. Ini untuk menggunting benang. Nah, ini ya gambarnya nih. Nah, ini gunting benang. Ini apa ya? Ragaji. Ragaji Ibu cenah, betul tidak? Kira-kira apa tuh? Gergaji kah? Kamu pernah lihat ini di mana ya? Lagi di mana ya lihat kayak gini ya? Buat motong pizza Ibu. Oh iya bener, kalau ke Pizza Hut motong pizzanya nggak pakai pisau Bu loh Bu. Dikasihnya begini Bu buat motong pizza. Sama ya? Bergerigi ya? Di alat menyulam ini disebutnya radar. Apa? Kira-kira fungsinya apa ya? Nggak tahu Bu. Nah, radar ya, kita belajar sama-sama. Radar itu fungsinya untuk kalau misalkan kita buat motif nih, terus mau dijiplak, nggak usah sampai ke kaca gitu, nggak usah. Karena cukup pakai radar, pakai karbon, nanti radarnya di atas, nanti di bawahnya sudah ada jiplakannya. Radar juga ada 2 ya. Radar ada 2 nih, Bu Sinta bawa. Nah,
Yang satu kata kamu tadi gergaji cenah ya. Ini bergerigi, Bu. Yang satu bergerigi, yang satu lagi mah enggak, ini disebutnya radar gundul. Kalau radar gundul biasanya kalau kita mau bikin baju dari kain satin, tahu satin? Tahu. Yang lesang itu, yang lemes itu kan susah ya, nggak mau diam. Nah ini pakai ini. Kalau misalkan pakai ini bisa-bisa kain satinnya langsung bolong-bolong, rusak ya. Jadi kalau ini biasanya untuk kain yang tebal. Ya, ini bisa digunakan untuk menyulam, untuk membuat motif ya. Jadi tadi motif bantuannya pakai karbon, pakai radar ya. Kemudian, ini apa? Pernah lihat gak? Pernah lihat gak? Di mana? Waktu beli di online. Waktu beli di online. Apa nama di online teh apa? Fadil ini teh disebutnya. Seperti ini ya, kalau kamu beli tahu gejrot, pernah beli tahu gejrot? Pernah. Dikasih tusukannya kecil kan ya? Tapi ini bukan garpu tahu gejrot ya, beda. Ini namanya pendedel. Ingat ya, bukan perkedel apa? Perkedel mah makanan, Bu. Aduh, Ibu aku jadi lapar cenah. Ya nanti ya istirahat bentar lagi. Jadi ini pendedel. Ini sama fungsinya, bisa seperti gunting benang, bisa untuk menggunting, bukan menggunting, bisa untuk memotong benang. Atau kamu menyulam nih, terus Ibu aku motifnya salah, ini harusnya warnanya hitam dulu, bukan yang kuning misalkan. Nah ketika begitu harus dibongkar kan ya. Nah Bu susah Bu bongkarnya gimana. Nah pakai ini pendedel. Jadi misalkan nih yang satu tumpul, yang satu runcing. Jadi kalau misalkan ada sulaman, nah misalkan mau bongkar nih, ininya dimasukin ke sini tuh, nanti dia langsung motong benang yang sudah ada di sulaman tanpa merusak kain. Cuma hati-hati aja, jangan sampai nyoloknya sampai bawah. Kalau sampai bawah mah bisa-bisa kainnya juga malah ikut bolong ya. Ini adalah bukan Oke, pendedel, bukan perkedel. Yang terakhir nih, ini wajib banget nih kalau menyulam harus ada ini. Apa sih ini nih yang bulat-bulat apa ya? Apa ya itu ya? Apaan ya? Nah, ini nih, yang bulat-bulat itu, ini kira-kira buat apa? Buat gimana naruhnya ya? Ada yang pernah bisa nggak? Nah, naruhnya gimana Bu Sinta? Aku baru lihat ini pertama, lihat beginian Bu, katanya. Ini biasa ya, buat ngencengin atau buat melonggarkan. Nah, dilonggarkan dulu. Kemudian, si kainnya masuk dulu nih. Nah, kemudian kira-kira biar apa ya kalau nyulam harus pakai beginian? Biar apa? Biar rapi, biar apa lagi? Biar nggak keluar batas, biar apa lagi? Biar benangnya tidak tertarik. Kalau kamu nyulam tertarik, terus kemudian apa ya kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Sunda mah pajiwet gitu ta. Pajajat pajiwet lah gitu ya. Nah itu nanti sulamannya jadi tidak cantik lagi, jadi seperti ada cacatnya ya. Ini adalah namanya pembidang ya. Pembidang itu biasanya kalau setiap menyulam ini harus ada. Tapi kalau untuk kain streaming, ini kan kain streaming ya. Kain streaming itu sudah kaku dan tidak terlalu lentur, tidak terlalu lemas. Ini bisa menggunakan pamidangan atau tidak. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau memakai pamidangan ya. Bu, kalau kainnya seperti sutra atau satin atau katun itu apalagi, itu mah wajib pakai ya, karena itu mah kainnya
gampang kusut juga, gampang ketarik ya gitu. Jadi ini adalah pamidangan. Kemudian udah ya, udah semua ya. Ada berapa berarti alat dan bahan? 1, 2, 3, 8. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut ya. Lanjut, oke. Nah, ini adalah bahan sulam. Dari sini, coba yang kalian tahu apa ya? Yang kalian tahu yang mana? Ah, ini apa? Benang. Yang tadi udah dibahas ya, benang sulam. Jadi bentuknya tidak seperti benang jahit ya. Ini apa? Pita. Pita ukurannya beda-beda ya, mulai dari 0,2 gitu senti atau 0,5 senti sampai ada yang paling besar itu 3 atau 4 gitu atau 2 senti gitu. Nah, ini adalah kain ya. Jadi kain untuk menyulam banyak, ada kain srimin seperti yang ibu bawa ini, kain srimin. Ada kain katun, ada kain kerudung kalian, kain apa? Kain apa coba kerudung kalian? Kain kaos kan? Nah, ini apa ya? Apa coba itu? Apa itu? Hah? Buat nyiriin, buat menandai, Bu. Iya, ini adalah kapur jahit. Ya, kamu kalau di sekolah SD dulu masih pakai papan tulis yang kapur bukan? Nah, itu mah kan kapurnya seperti pensil ya. Nah, kalau kapur jahit bentuknya seperti ini, segitiga dan pipih ya. Kalau jatuh biasanya langsung pecah ya. Itu buat memberi tanda, atau tadi kata Rahma bilang nyiriin, Bu, cina buat nyiriin ya. Buat nyiriin ngasih tanda itu pakai ini ya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Ayo nanya, ada pertanyaan nggak? Ya, apa Neng? Sulaman? Sulam pita bisa diterapkan di bantal tidur enggak ya? Bisa enggak anak-anak? Bisa aja, bisa ya. Tapi kalau kamu tidur getek mau. Getek teh apa ya bahasa Indonesianya? Geli Bu, geli gitu. Nah, ya kamu kalau tidur bantalnya ada sulam pita, geli tidak? Geli lah Bu, apalagi di spray. Kalau pakai sulam pita geli enggak? Geli. Jadi kenapa sulam pita tidak pernah ada di spray? Karena itu mungkin ya. Jadi kalau kita mau tidur gara retek gitu atau geli Bu, jadi tidak pernah. Biasanya berarti kalau sulam pita di mana ya harusnya? Di kerudung. Terus di mana lagi ya biasanya? Untuk jadikan apa ya sulam pita ya? Hiasan dinding, atau mungkin taplak meja ruang, taplak meja guru ya, itu bisa dipakai untuk sulam pita. Ada lagi? Ya, apa? Bu, kalau sulaman bisa diterapkan di spray nggak? Sulaman bisa diterapkan di spray nggak? Bisa ya, tapi sulamannya sulaman apa dulu? Kalau tadi kan sulam pita ya, kalau pita tentu saja mungkin orang jarang pakai di spray atau di sarung bantal. Mungkin kalau sarung bantalnya buat ruang tamu atau kursi ruang tamu itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kira-kira sulaman apa yang bisa diterapkan di spray? Berarti sulaman yang tadi kan karakteristik ada 3, datar, menerawang, sama timbul. Kalau sulam pita itu timbul berarti yang bisa untuk spray berarti sulamannya sulaman yang datar. Ada lagi? Ada lagi? Jam berapa sayang? Ada lagi pertanyaan? Jam 8:30. Ada lagi pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya
Nah, kalau sudah ada terima kasih berarti sudah di pengunjung acara, bukan pengunjung acara ini ya, tapi Ibu menerangkannya sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian, Ibu sudah bagi kelompok sesuai minggu pertemuan kemarin ya. Ini sudah sesuai kelompok, sama Ibu akan dikasih tugas, kalian harus menganalisis. Bawa HP? Bawa buku paket? Nah, itu kalian manfaatkan, gunakan sebagai media belajar ya. Boleh lihat buku paket, boleh lihat HP, sama Ibu nanti dikasih. Ini ada beberapa pramen ya. Wah, sulaman nih. Beberapa pramen sulaman nanti sama Ibu kasih per kelompok satu-satu. Tugas kalian hari ini, kalian bisa menganalisis ini sulaman apa, kemudian pakai benangnya apa, tusuk yang dipakai tusuk apa, termasuk Bu ini pakainya benangnya benang sulam warna merah, kuning, hijau misalkan. Kalian nanti tuliskan secara detail ya. Kemudian karakteristiknya, oh ini karakteristiknya tadi sulaman datarkah, timbulkah, atau menerawangkah ya. Kemudian ciri-ciri yang lebih detailnya apa saja. 10 menit untuk mengerjakan, nanti kalian presentasi ke depan ya, berkelompok, sama Ibu nanti dibagi. Nah, ini 1, kemudian 2, mana lagi tadi teh. Nanti sama Ibu dikasih LKPD-nya ya. Nah, 3, 4. Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok sambil nanti salah satu yang menulis ya, nanti ditulis jawabannya apa. Kemudian ada yang mencari sumber informasi. Nah, ini sama. Ditulis di situ ya jawabannya ya. Kemudian, nah, dibagi nanti tugas kelompoknya. Ada yang menulis, ada yang mencari informasi, yang satu di buku paket mungkin, yang satu di bawah. Ya, itu soalnya. Nah, jawabannya di bawahnya ya. Soalnya yang di atas LKPD itu lembar kerja peserta didik, yang di bawahnya di Pramen itu apa, Bu? pramen teh ini maksudnya. Nah, ini namanya pramen. Kain oge itu, Bu. Iya, nah, pramen itu miniatur, contoh, sampel gitu. Ya. Ya, kenapa sayang? Iya, namanya satu kelompok, ditulis ya. Di sini ya, Ibu kasih lihat dulu. Nah, berdasarkan uraian materi yang telah kalian lihat tadi ya, tugas kalian itu mengamati, menganalisis jenis pramen sulaman yang Ibu bagikan. Pramen itu apa, Bu? Pramen itu nih sampel, contoh. Nah, ini namanya pramen ya. Jadi contoh kecil gitu, contoh kecil sulamannya. Yang kalian dapat itu pramennya termasuk sulaman apa nih? Yang kalian dapat itu sulaman apa? Ditulis di bawahnya aja, itu kan ada kolom ya, di bawahnya ditulis di situ. Kemudian karakteristiknya yang tadi, datarkah, timbulkah, menerawangkah ya. Kemudian kira-kira membuat ini alatnya apa aja ya, gitu ya. Ya, bisa ya. Namanya ditulis semuanya. Jadi di atas ada nama kelompoknya semuanya ditulis. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Jawaban apa? Itu jawaban ada di sini tadi jawabannya. Soalnya itu di sini. Iya, di sini langsung di kertasnya ya, ditulis langsung di kertasnya. Nah, tadi itu ya. Ditulis di kertasnya. Nah, kira-kira tusuk apa aja ini? Enggak, 7E.
ceritanya 7E semuanya udah masak tulis. Nah ini pakai tusuk apa? Ayo diskusi. Nah pakai tusuk apa ya? Nah ini tusuk tangkai, ini tusuk tulang ikan, ini tusuk apa ini? Ayo udah belajar oge. Ini tusuk yang bulat-bulat. Tusuk apa? Sok cari di situ. Nah, yang bulat-bulat ini tusuk simpul. Sok tak tulis. Itu di sini kan ada sama ibu. Kalau misalkan kurang tambahin aja. Ayo. Gitu. Gak apa-apa. Bener. Ayo dong. Oh, ya. Nanti ketuanya siapa yang nanti ngomong di sini ketuanya? Nah dia kan udah nulis, nanti kalau oh itu kan apa ya nulis itu? Nulis nama. Oh nulis nama. Ini tulis aja nama semuanya. Iya. Nah ketuanya harus laki-laki dong. Oh. Iya. Nah ini tusuk apa nih? Ini tusuk tangkai. Gak apa-apa, ini gak akan diliatin, ini jauh. Kemudian ini tusuk silang ya, tengahnya tusuk silang, tusuk peston ya. Ini tusuk peston ya. Kemudian ini tusuk tangkai. Kemudian ini tusuk ini. Tusuk apa? Tusuk tikam jejak ya. Ini tusuk tangkai, ini tusuk tusuk ini bukan jelujur bolak-balik ya, jelujur bolak-balik tikam jejak. Udah ada jawabannya di situ dah. Kalau ada yang mau ditanyain nggak? Ini paling gampang ini mah. Tusuk apa ini mah? Kruistik, tusuk silang. Tinggal ini warnanya apa aja ditulis ya. Ini pakai benangnya ada benang biru muda. Nulisnya jangan lama ya, cepet ya. Nulisnya cepet, yang itu yang tadi yang jawaban ibu aja ditulis itu. Ayo jangan lama nulisnya, itu aplikasi. Coba ini pinggirannya pakai tusuk peston ya, kemudian yang ini pakai tusuk tikam jejak ya. Nanti kelompok ini tampil ya, nanti dibacain ini, kamu nulisnya cepet, nanti tampil, nanti ibu kasih pertanyaan ke kelompok yang lain, nanti bisa jawab ya. Nanti
ceritanya lagi baca gitu, ya. Ada yang sudah selesai? Waktunya sudah mau habis. Tadinya Ibu inginnya kalian empat-empatnya presentasi semua tentang analisis sulaman. Cuma mungkin hari ini kita sampel aja ya. Satu kelompok, nanti yang sudah selesai ke depan, ya. Nanti yang 3-nya kita bahas minggu depan, ya, di pertemuan berikutnya. Nanti kalau Bu Sintanya terlalu lama, nanti guru yang lain protes. Bu Sinta ngajarnya kelamaan, katanya jam aku dipakai, katanya gitu ya. Jadi nanti guru yang lain bentar lagi mau datang. Biasa ya kalau presentasi ke depan disebutkan kelompoknya, nama anggotanya siapa aja. Kejauhan nggak? Ya. Taruh Ibu matiin dulu deh itunya. Sok boleh. Assalamualaikum dulu biasa. Kalau presentasi gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Akhwati. Nama saya Rahma Amadiyah. Nama saya Putri Aulia Ramadhani. Nama saya Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penganalisis kami. Sok. Yang udah dianalisis dibacakan soalnya apa? Oh, ininya di bawah sayang. Nih, yang udah dianalisis apa kan nggak tahu teman-temannya. Dikasih lihat, yang udah dianalisis apa ya itu? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, sok. fragmen sulaman yang didapat merupakan sulaman. Jadi itu yang di depan katanya sulamannya sulaman apa? Yang kenceng Pak Adil, nggak kedengeran tuh temen kamu di belakang, kasihan. Itu sulam pita. Terus apa lagi? Karakteristiknya. Karena menggunakan pita sebagai bahan utamanya. Terus? Ama dibantu aja. Nomor 3 apa? Soalnya dibaca dulu dong. Iya, nomor 2 dulu dibaca soalnya. Karakteristik sulaman tersebut adalah sulam pita karena menggunakan pita berbagai jenis dan berbagai ukuran, memberikan efek 3 dimensi pada benda lebih besar karena ukuran pita yang lebih besar, dan termasuk sulam timbul karena hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Terus? Jelaskan 5 alat dalam fragmen sulaman tersebut. Jarum, mendedel, gunting, kain, benang. Ya, terus yang terakhir? Jelaskan 2 bahan yang digunakan pada fragmen tersebut. Ada kain selimin, pita, dan benang sulam. Ada lagi? Sulaman yang didapat biasa Diaplikasikan. minimal 3 produk. Kemana kira-kira ya diaplikasikannya? Hiasan dinding, Hiasan dinding, terus? Di tas, terus? Di baju. Kelompok lain ada yang mau bertanya nggak? Oke, dari kelompok mana Teteh disebutkan dulu. Saya dari kelompok berapa, namanya siapa? Ya, kelompok 2. Namanya? Sok mau nanya apa? sulaman pita bisa di sepatu, Mbak. Jawab. Sulaman bisa di sepatu nggak? Bisa. Bisa ya. Tapi sepatunya sepatu apa dulu nih? Sepatu di wanita. Biasanya di sepatu atau sendal buat pesta ya. Biasanya berarti kalau ada pita di sepatunya laki-laki mau nggak? Enggak. Jadi berarti kalau ada di sulaman di sepatu, berarti sulaman sepatunya atau sendal wanita ya. Biasanya buat pesta itu baru pakai sendal sulam pita di sepatu. Tapi kalau misalkan buat ke sawah mah lebar ya, jangan. Ada lagi nggak pertanyaan? Oh iya, dari kelompok mana sok nama? Itu di situnya kelompok berapa? Kelompok 4 sok. Namanya? Muhammad apa? Itu yang bulat-bulat putih, susu apa?
Itu cenah yang bulat-bulat kecil di situ teh tusuk apa? Simpul. Tusuk apa? Ah, kedengeran yang lain? Ah, tusuk simpul ya. Jadi kayak simpul kecil-kecil itu menggunakan tusuk simpul. Kelompok, berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, 4, berarti kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, namanya siapa? Mau nanya apa? Sulam pita pakai benang lain enggak? Pakai ya. Jadi yang ditampilkan di depan walaupun namanya sulam pita enggak semuanya pita ya. Kira-kira mana yang bukan pita, Rahma? Yang tidak menggunakan pita apanya? Tangkainya kelihatan nggak sampai belakang? Nah, jadi sulam pita itu benangnya memakai pita ya, tapi bisa juga menggunakan benang sulam. Itu ada tangkainya pakai benang sulam biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, sudah cukup? Aplaus dulu buat kelompok 1 yang sudah tampil. Ya, boleh duduk kembali. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Oke. Ya. Oke, siap mendengarkan? Siap. Nah, kelompok 2 akan tampil. Sulam fantasi. Tak yang lainnya mendengarkan. Yang kencang suaranya. Yang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo. Nanti nanya itu diterapinnya kemana aja gitu ya. Tadi kamu udah nanya ya tadi benangnya. Yang lain yang nanyanya. Itu tanya ya, itu kainnya kain apa? Apa? Iya, itu kan dibaca dulu, baru jawabannya. Sudah? Kalau ada yang mau bertanya gitu? Ada yang mau bertanya? Oh. Itu kainnya kain apa? Sulam fantasi bisa untuk hiasan dinding? Bisa. Jawabannya? Bisa. Ada lagi? Apa itu kalau boleh tahu itu kain apa? Kenapa pakai kain? Itu yang dipakai katanya kain apa? Itu ada jawabannya. Kain katun. Katun. Kain katun. Udah? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kelompok berapa teh? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 mau bertanya. Itu benangnya ada berapa sama warnanya apa aja? Tuh, benangnya ada berapa, Cenah? Warnanya apa aja? Sok, bisa dilihat. Bunganya warna apa? Sebutin, sok. Bunganya warnanya apa aja?
Ya, berarti ada berapa warna tuh? Sama tangkai, sama ada pitanya juga. Ada 9 benang sulam warna-warni. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, sok boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplaus dulu buat kelompok 2. Nanti nanya ya. Apa? Tadi nadanya kebalik sulamannya. Emang tadi bener, Bu? Udah siap? So, kalau sudah siap jangan lupa salam, perkenalkan diri kelompoknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Mempresentasikan, analisis, kelompok 4, sok. Nanti nanya selain hiasan dinding apa aja gitu ya. Iya, tadi sama ibu belum dikasih tahu jawabannya. Tapi dia baca nggak ya, di grup kan ada. Karakteristika sulaman tersebut. Kurang kenceng teteh bacanya suaranya. Kedengeran nggak? Balikan lagi, berarti kalau nggak kedengeran mah tuh kasihan temennya yang di belakang, tidak terdengar. Oke, kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil analisis fragmen sulamannya. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya nggak katanya? Ayo, boleh. Oke, teteh, siapa namanya? Saya Alvan Sulfaza dari kelompok 2. Itu bisa pakai tusuk panel nggak? Bisa pakai tusuk planel nggak? Bisa nggak katanya pakai tusuk planel? Bisa enggak? Nggak bisa, kenapa tidak bisa? Karena kruistigma dari tusuk silang. Jadi kalau tusuk kruistik hanya memakai tusuk silang. Jadi kalau planel bisa nggak? Enggak ya. Jadi beda, kalau tusuk planel tidak bisa digunakan untuk tusuk kruistik. Ada lagi kelompok yang lain? Ayo boleh bertanya. Ada? Ayo. Nama saya Putri Ramadhani dari kelompok 1. Sulaman kruistik dan holben apa bedanya? Apa bedanya cenah? Sulaman kruistik sama sulaman holben. Apa? Kalau holben mah jelujur bolak-balik. Holben mah jelujur bolak-balik. Bedanya apa? Coba. Kalau holben mah apa? Jelujur bolak-balik. Hah? Jelujur bolak-balik. Berarti beda atau sama? Beda. Jadi kalau
sulaman kruistigma pakai tusuk silang. Kalau tusuk apa tadi? Sulaman holbein mah jelujur bolak balik. Jadi depan dan belakangnya akan sama ya. Kalau yang kruistigma depan sama belakang berbeda. Kelompok berapa ini? 3? 3, 4? 3. Mau bertanya enggak? Belum ini. Mau bertanya enggak? Mau nanya apa enggak? Enggak. Oh enggak, cenah ya. Tidak bertanya katanya. Mau bertanya enggak? Oh enggak. Kalau langsung ditutup aja. Boleh sok, boleh ditutup. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainnya udah dibawa? Hah? Sulaman aplikasi. Sok, kelompok 4 yang lain sudah bisa fokus mendengarkan kelompok 4? Oke, sok boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 3. Ya. Perkenalkan nama saya Rifana Baris Kristina. Perkenalkan nama saya Widya Sulika dari kelompok 3. Perkenalkan saya Tiara Natura dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Simon Sari dari kelompok 3. Itu kupu-kupu badannya pakai apa gitu ya? Badan kupu-kupu pakai kain pakai apa itu teh? Itu yang warna-warni kain apa gitu? Jelaskan karakteristik sulaman tersebut. Karakteristik termasuk sulaman timbul karena hasil sulaman lekatkan benang membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat menggunakan tusuk pensel untuk pinggirkan kain yang ditempel. Nah, terus. Jelaskan 5 alat dalam fragmen sulaman tersebut: jarum, needle, gunting kain, gunting benang, dan pembida. Jelaskan 2 bahan yang digunakan pada fragmen tersebut: kain kasur, benang sulam, aneka macam kain perca sesuai bentuk yang dibuat. Biasanya diaplikasikan ke produk apa saja yang memang hiasan dinding, sarung bantal, bambu, tas, dompet, dan warna. Sok, ada yang mau bertanya gitu. Ada yang bertanya, Oh, kelompok lain ada yang mau bertanya? apakah sulaman aplikasi bisa digunakan menggunakan lens dingin? Bisa. Apa? Badan kupu-kupu. Ya, itu kupu-kupu pakai kain apa badannya? Jadi kainnya bisa enggak pakai kain srimin? Kain sriminnya yang lubangnya, kalau yang lubangnya besar? Oh, tidak, kenapa? Karena bolong-bolong. Jadi tidak indah ya. Jadi kalau kain srimin itu macam-macam ya. Yang tadi sulam pita itu yang tadi Ibu sulaman apa yang tadi pasang pembidang atau ram, itu kan kain sriminnya lubangnya rapat ya, kecil-kecil. Nah, itu bisa. Tapi kalau kain sriminnya yang lubangnya besar-besar seperti untuk hiasan dinding, itu nanti akan terlihat yang lubang-lubangnya gitu. Jadi kurang indah. Oke, ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Sok, ngacung yang tinggi ya tuh. Oke. Itu yang kupu-kupu katanya kain perca ya. Kain perca itu kain sisa ya. Jadi kalau misalkan menjahit di tukang jahit suka lihat nggak ada sampah kain yang bekas potongan-potongan kecil-kecil itu. Nah, itu namanya kain perca
Ya, jadi kalau sulaman aplikasi biasanya menggunakan kain perca. Oke, ada lagi? Kelompok 4 apa 3 ini teh? 4 ya? Mau bertanya enggak? Enggak. Oke, kalau enggak boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu buat kelompok 4 ya. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah menganalisis fragmen sulaman yang Bu Sinta bagikan. Berarti hari ini secara tidak langsung kalian sudah menganalisis berapa sulaman? 4. Yang pertama tadi kelompok pertama ini mana tadi Rahma? Coba. Sulam pita. Nah, coba Ibu pinjam dulu sulamannya. Oke, pinjam dulu, kedepanin dulu. Boleh kedepanin dulu, ya. Jadi, satu lagi, kelompok 4, boleh ke depan dulu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar menganalisis berapa sulaman? 4. Nah, kelompok 1, ini sulaman apa? Sulam pita. Sulam pita. Kenapa disebut sulam pita? Karena Gunakan pita sebagai bahan utamanya. ya, karena menggunakan pita ya sebagai bahan utamanya. Sulam pita sudah paham? Nah, tadi di awal sudah ada yang bertanya kalau ini dijadikan bantal apa? Bantal ruang tamu, oke? Oke. Tapi kalau bantal tidur? Nggak bisa. Kenapa? Geli itu, geli. Sintanya geli itu geli ya. Jadi kalau ini buat bantal kasur atau bantal yang buat di kamar untuk tidur kurang cocok ya. Jadi tapi kalau untuk bantal ruang tamu di sofa ini sangat cocok karena jadi sofanya ruang tamunya lebih cantik. Yang kedua tadi kelompok 2 yang mana ya? Yang pink. Oke, yang ini. Ini sulaman apa? Sulaman fantasi. Sulaman fantasi itu apa ciri khasnya? Benangnya warna benangnya warna-warni. Menggunakan tusuk hias apa aja boleh pokoknya. Mau tusuk silang boleh, mau tusuk aduh kena kipas ya. Mau tusuk flanel boleh, tikam jejak boleh. Jadi kalau sulam fantasi itu benangnya full color, tusuk sulamnya juga banyak yang digunakan. Minimal memakai 3 tusuk. Jadi kalau ini tadi kelompok berapa ini teh? 2. Tusuk apa aja yang dipakai tadi? Ada tusuk batang, tusuk piston, terus tusuk ya, terus sama tusuk flanel ya. Nah itu ya. Jadi minimal kalau ini harus 3 tusuk baru disebut sulaman fantasi. Paham? Udah 2 sulaman paham? Paham. Nah, kalau mau bertanya boleh, ntar sama Bu Sinta jawab. Nah ini kelompok 3 yang mana ya? Yang ini bukan tadi? Oh yang kupu-kupu. Nah ini sulaman apa? Aplikasi. Nah, ciri paling khas dari sulam aplikasi menggunakan kain perca. Kain sisa. Jadi tadi ada yang nanya, itu cenah ininya kupu-kupu yang warna-warni. Ini teh sayap ya. Sayap yang warna-warni dari apa? Ini kain perca. Kain motif di sini kebetulan kain percanya motifnya bunga-bunga ya. Jadi kalau untuk aplikasi seperti yang tadi nih, Bu. Ada. Nah, kalau ini berarti kainnya tidak menggunakan kain, bukan kain. Ini kain apa? Kain flanel, ya. Nah, ini kainnya kain flanel juga bisa diaplikasikan. Jadi, kain perca, kain flanel atau kain flanel sisa ya, atau perca bisa digunakan untuk motifnya bebas. Mau pegunungan, kalau pegunungan berarti cari kain perca yang warna apa ya? Warna hijau. Kalau misalkan mau ada gambar laut, berarti kalau laut cari kainnya warna biru. Jadi sudah paham ya? Ini pokoknya ini mah ciri khasnya ada kain lain
yang ditempel di atasnya dengan finishing. Finishing ujungnya gitu, pakai tusuk peston. Paham? Oke. Yang terakhir, kelompok 4. Kelompok 4, tusuk apa ini? Tusuk apa? Sulaman apa? Kruistik atau sulam silang. Nah, kruistik itu dari bahasa Belanda yang artinya silang. Jadi secara tidak langsung sulaman kruistik ini pasti menggunakan tusuk silang. Tadi di awal, Bu, sulam planel sama sulam silang kan mirip-mirip ya. Nah, bisa nggak tusuk planel katanya? Tadi kelompok siapa ya yang bertanya? Yang kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 tadi nanya, boleh nggak katanya tusuk planel menjadi tusuk apa? Sulaman kruistik? Tidak ya, karena berbeda. Ini hanya tusuk silang aja ya. Tusuk silang. Ini kainnya juga khusus, dia biasanya di kain strimin. Ini kain striminnya yang rapat, tapi kalau untuk hiasan dinding yang ini, nih yang besar ini, tuh, ya, yang besar ini tuh ya, yang ini pakai tusuk apa? Kain striminnya yang besar, ya, kain striminnya yang besar. Makanya tadi ada yang nanya, kalau tusuk kain kruistiknya yang lubangnya besar, bisa nggak katanya melekatkan benang? Yang kelompok tadi nanya, enggak, nanti lubangnya kelihatan, ada lubang bolong. Tapi kalau ini mah kan lubangnya kecil-kecil, jadi tidak terlihat. Sampai sini kita udah belajar 4 sulaman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya, sudah paham. Jadi kita sudah hari ini alhamdulillah kita sudah belajar apa itu sulaman, artinya apa? Sulaman atau hiasan yang ada pada baju, kain, kerudung, boleh, tas dan sebagainya. Ya. Terus kita juga udah belajar alat apa aja? Terus pendedel, terus bidal, terus meteran, apa lagi? Jarum. Nah, jadi sudah paham ya. Kalau benang alat atau bahan? Kenapa disebut bahan? Bisa habis. Karena benang itu barang habis. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk alat, mana yang termasuk bahan. Kalau alat itu tidak akan habis, tapi yang ada rusak. Jadi kalau pendedelnya patah, ya wayahna beli lagi ya. Atau pembidangnya yang tadi yang bulat patah, ya berarti harus beli lagi ya. Tapi kalau selama itu masih utuh, bisa dipakai berulang kali, tidak akan pernah habis. Itu yang namanya alat. Kalau bahan berarti apa? Coba disimpulkan, bahan apa? Bahan itu barang yang bisa jadi kalau bahan itu barang yang bisa habis. Seperti benang ada habisnya nggak? Ada habis. Kain ada habisnya nggak? Ada. Ya, jadi tadi jangan sampai keliru bahan dan alat. Tadi udah kita alat udah apa aja. Sekarang bahan apa aja berarti? Kain, benang, pita ya. Kain, benang, pita. Ya, itu kain, benang, pita. Kemudian, itu sampai sini. Nanti jangan lupa minggu depan kita praktek langsung tusuk hias dasar dulu ya. Nanti kalian kalau sudah tusuk dasar, kalian nanti bisa mengaplikasikan ke variasi yang lainnya. Mudah-mudahan minggu depan sehat semua ya, sehat walafiat. Oh iya, hari ini tadi si Repa tidak masuk, kenapa? Sakit apa ya Repa ya? Nggak tahu. Sakit semalam itu ya, sakit katanya tidak bisa masuk. Nah,
Izin. Maka ada di WA grup ya? Oh gitu. Nanti pulangnya jangan lupa nengok ya. Kasihan ya si Repa supaya semangat lagi ke sekolah. Oke, minggu depan jangan lupa bawa alat dan kita praktek menyulam. Boleh dibereskan yang ada di meja ya. Ya boleh. Oh tadi dikumpulkan LKPD-nya. Ya ini boleh dikumpulkan. Boleh. Nah, kelompok 3 dan kelompok 4 LKPD-nya boleh dikumpulkan. Vaksin. Oke. Nah, ini buku paketnya ditumpuk dulu aja. Sambil ibu juga beres-beres yang di meja ibu dulu ya. Oke. Nah, sambil udah selesai kalian beberesnya? Ah, tunggu dulu ya, ibu belum selesai. Oke. Nanti boleh berdoa awal asri ya. Sudah siap? Oke, karena pelajaran hari ini sudah selesai, boleh ditutup dengan berdoa lagi. Boleh KM-nya berdoa. Singkat baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Sikap berdiri. Sikap berdiri bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket dulu, yang tidak piket boleh pulang. Sok mangga.